Di antara orang yang pertama kali menulis sejarah dengan sanad, Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mutlaq Sahibul Madhab, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, As-Salafi. Kenapa? Kenapa banyak hadis palsu tentang Muawiyah dan tentang Bani Umayyah secara keseluruhan? Kenapa demikian? Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah menceritakan hal ini. Oke? Dulu sejarah kaum muslimin belum giat untuk menuliskan sejarah, belum. Di zaman Umayyah, zaman Khulafaur Rasyidin dan zaman Bani Umayyah belum ada. Ya? Akhirnya nggak ada yang merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara para kaum muslimin. Tarikh, sirah belum giat mereka menulis. Di abad kedua baru mulai. Abad kedua Hijriah. Mulainya digiatkan itu di zamannya Abbasiyah, Abbasiyah setelah Bani Umayyah. Oke? Ketika Abbasiyah naik, menggulingkan rezim sebelumnya, yaitu rezim Umayyah, Abbasiyah naik, muncullah 3 golongan penulis. 3 golongan penulis. 3 golongan penulis, perhatikan. Dan mulai digalakan penulisan sejarah, dan bahkan terjemahan-terjemahan ilmu-ilmu yang dari luar Jazirah Arab, dari luar barisan kaum muslimin. Tuh, ilmu kalam, filsafat dan lain-lain mulai masuk tuh ke barisan, tuh, masa itu tuh. Oke? Tadinya mah karena luasnya ilmu pengetahuan, tapi secara nggak langsung walhasil masuklah virus ke dalam barisan kaum muslimin. Zen. 3 golongan penulis yang muncul di masanya Bani Abbasiyah ini. Yang pertama, mereka yang nulis barisan sakit hati. BSH. Barisan sakit hati ini, yakni dulu ketika zamannya dinasti Umayyah, mereka misalnya dari golongan turunannya Abbas ibnu Abdul Muttalib, Abbasiyah, atau turunannya Ali bin Abi Thalib, Alawiyah. Nih, turunannya Ali bin Abi Thalib, nih Alawiyah, ini yang dibilang Ba'alawi. Tuh, kalau lu tahu. Ini, karena rezim yang ada mesti menjaga stabilitasnya dan sustainability-nya, mau gak mau gigi-gigi yang mengancam, di-pressure dong, ditekan dong, iya gak? Iya gak? Kekuatan-kekuatan yang menjadi ancaman buat rezim yang ada ditekan. Nah, ditekanlah nih Alawiyah sama Abbasiyah di zamannya Umayyah. Karena ditekan mereka, sama-sama sakit hati, mereka berkoalisi nih, Alawiyah sama Abbasiyah. Kenapa? Punya common enemy. Punya musuh bersama. Punya common interest. Punya ketertarikan bersama. Kenapa? Menggulingkan rezim yang ada. Zen? Lama mereka mengupayakan hal tersebut sehingga akhirnya qadarullah berhasil mereka menggulingkan rezim Orde Umayyah. Boom, naiklah. Ketika naik, nggak mungkin ada dualisme kepemimpinan. Itu nggak mungkin. Mesti cuma satu pemimpin, iya gak? Abbasiyah sikut Alawiyah. Alawiyah ditindas lagi. Tuh, naiklah Abbasiyah. No. Jadilah dinasti dan rezim baru, Caesar yang baru. Ceritanya begitulah, singkat cerita. Zen? Pada saat itu muncul 3 golongan penulis. Nah, barisan pertama, barisan sakit hati. Sakit hati yang dulu ditindas sama rezim Orde Umayyah. Akhirnya bikinlah kisah-kisah, cerita-cerita, riwayat-riwayat yang dusta untuk jelek-jelekin Muawiyah ibn Abi Sufyan dan keturunan-keturunannya. Tuh. Udah nggak objektif. Kenapa? Barisan sakit hati. Ditambah-tambahin, bikin hadis-hadis dusta. Iya gak? Golongan yang kedua adalah alladzin yaktub liyakul. Dia nulis, emang cari makan. Dia lihat trennya apa sekarang? Oh, trennya podcast nih sekarang misalnya. Gitu, misal. Gue bilang misal. Misal. Ikutan lah.
Ya? Nggak peduli hak dan batil. Yang penting ikutan meraup keuntungan dari kue yang lagi bertebaran ini. Oke? Oh, musimnya sekarang lagi celak-celak generasi dulu noh. Ikutan deh, nulis untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ini golongan kedua. Golongan ketiga, nah ini baru. Mereka yang menuliskan sejarah dengan riwayat, dengan sanad. Oke? Dikabarkan dari fulan bahwasanya ada kejadian demikian. Ah, itu periksa. Benar gak tuh? Si fulan diterima gak? Si fulan diterima gak? Si fulan diterima gak? Kalian periksa deh. Jadi mereka fungsinya sebagai orang-orang yang merekam sejarah dengan sanadnya. Wariskan kepada generasi berikutnya. Kalian teliti sanadnya nanti. Ini kabar bisa diterima apa enggak? Begitu. Fahim? Di antara orang yang pertama kali menulis sejarah dengan sanad, Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mutlaq Sahibul Madhab Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Oh, As-Salafi. Itu dia bikin At-Tarikh At-Tabari. Ya kan? Bahkan dia juga orang yang pertama kali bikin tafsir bil ma'thur pertama kali. Mentafsirkan Al-Quran dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat. Tafsir bil ma'thur kan begitu. Ini metodologi yang paling sahih di dalam mentafsirkan Quran. Iya kan? Di Muqaddimah Ushul Tafsir itu Ibnu Taimiyah rahimahullah bilang, "Idza sa'alaka sa'il, ayyuh ya ma ahsanu turuq fi tafsir kitabillah." Apabila seseorang bertanya kepadamu, apa metode yang paling sahih di dalam menterjemahkan, mentafsirkan kitabullah? Fakul, maka katakan, tafsirul ayah bil ayah, mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain, atau ayat dengan hadis. Ini yang paling keren. Jangan pakai rasio, jangan pakai perasaan, jangan pakai lughah. Ayat dengan ayat, tapi ayat dengan riwayat. Dan ayat dengan athar. Apa yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diriwayatkan dari salafus. Itu namanya metodologi tafsir bil ma'thur. Oke? Nah yang pertama kali menyusun kitab tafsir dengan metode tafsir bil ma'thur Al-Imam At-Tabari. Tafsir At-Tabari tuh, lu tahu kan? Tiga. Jadi Imam Tabari bikin sejarahnya, dia bukan lagi bilang bahwasanya semua yang ada di buku sejarah itu adalah kejadian benar. Bukan. Dia cuma ngoperin nih, ada berita demikian dengan sanadnya. Kalian cek, bener nggak nih berita? Cek tuh sanadnya. Ada nggak pendusta, apa yang nggak? Ada majhul nggak orang? Majhul kemarin kita jelaskan ya. Majhul kemarin kita jelaskan nggak? Udah kan? Orang yang tidak dikenal apa ini itu, yang itu tuh Imam Tabari itu gitu. Ya.